Jadi ini ceritanya perusahaan ini sudah menerapkan SSU. Ya. SSU itu struktur skala upah. Ya, ada fixed salary, isinya ada upah pokok sama tunjangan jabatan. Semua posisi sudah ada. Kemudian ada karyawan posisi staf yang didemosi ceritanya ya, karena dia dianggap tidak kompeten, kinerja nggak bagus. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak demosi ini menurunkan semua komponen upah? Baik itu upah pokok plus tunjangan jabatan. Maka jawabannya adalah tidak bisa semuanya diturunkan, Pak. Ya. Jadi dalam konteks demosi yang bisa diturunkan adalah tunjangan yang berhubungan dengan jabatan yang bersangkutan. Contohnya adalah tunjangan jabatan. Ya. Kalau jabatan awalnya misalkan manajer, kemudian dia diturunkan atau didemosi menjadi supervisor, maka kalau ada tunjangan jabatannya berbeda antara manajer, anggaplah manajer 1 juta misalkan, supervisor 500 misalkan, maka yang boleh turun adalah yang tunjangan jabatan. Tetapi upah pokoknya itu tidak bisa turun, ya. Upah pokoknya nggak bisa turun, teman-teman ya. Apabila kita ingin atau perusahaan ingin menurunkan upah pokoknya, hanya ada satu cara untuk menjalankannya, yaitu mencapai kesepakatan dengan menjalankan ketentuan pasal 55 di Undang-Undang 13 2003. Yang sederhananya adalah merubah perjanjian kerja. Karena perjanjian kerja itu sudah menentukan tentang upahnya, dan itu hanya dapat dirubah sepanjang ada kesepakatan antara kedua pihak. Sehingga untuk merubah atau menurunkan upah pokoknya itu tidak bisa dilakukan sepihak. Tapi untuk tunjangan jabatannya itu masih bisa diturunkan apabila terjadi proses demosi. Demikian juga kalau promosi menjadi naik kan, Pak. Dalam hal itu berhubungan sama jabatan. Kalau misalkan tunjangan transport gimana, Den? Kan gitu tuh. Tunjangan transport kalau itu berhubungan dengan jabatannya, misalkan setiap jabatan punya tunjangan transport yang berbeda-beda, nah itu masih bisa mengikuti. Tunjangan makan gimana, Den? Nah, sebenarnya prinsipnya sama, cuman kalau tunjangan makan, ini di luar dari pandangan hukumnya ya. Kalau tunjangan makan itu dibuat berbeda-beda, pertanyaannya kan jadi agak lucu nih ya, Pak ya. Apakah makanannya manajer sama makanannya supervisor berbeda gitu? Sama-sama kerjanya di pabrik misalkan, pabriknya lokasinya satu, begitu manajer dapat makan harganya 50.000 sehari, kalau supervisor makanannya harganya 35.000 misalkan. Bedanya di mana gitu loh makanannya? Gitu loh. Apakah makanan karyawan itu ditentukan dengan jabatan apa tidak? Nah itu yang cukup menarik ya. Tapi prinsipnya kalau itu berhubungan dengan jabatan, tunjangannya boleh menyesuaikan. Tapi upah pokoknya tidak dapat diubah ya. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua, kinerjanya nggak baik sehingga appraisalnya atau penilaian kinerja turun skornya dari tahun sebelumnya. Kalau upahnya diturunkan tapi masih dalam range atau interval struktur skala upah yang di posisi yang sama, boleh nggak? Contohnya misalkan kalau di struktur skala upahnya itu menganut misalkan golongan supervisor. Golongan supervisor itu misalkan gaji minimumnya atau upah minimumnya, di mana upah itu isinya adalah upah pokok plus tunjangan tetap misalkan, minimal adalah 10 juta, terus maksimal adalah 20 juta misalkan. Nah terus nih si karyawan ini supervisor dia penilaian kinerja tahun ini lebih buruk atau turun daripada tahun lalu. Nah, dia tidak didemosi jabatannya, tapi upahnya saja mau diturunkan, kan begitu tuh pertanyaan nomor 2. Nah, maka penurunan upah tadi hal pertama, penurunan upah yang berhubungan dengan upah pokok itu nggak bisa. Kalau yang berhubungan dengan jabatan itu harus ada ketentuannya detail. Kemudian yang ketiga tambahannya, karena di sini jabatannya sama-sama supervisor, cuman upahnya diturunkan karena performance appraisal atau penilaian kinerjanya menurun, itu harus didahului dengan sebuah ketentuan atau dasar hukum yang kuat dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan atau PKB-nya. Apakah pertanyaannya menjadi apakah dalam PP atau PKB-nya di sana ada diatur tentang
dalam hal penilaian kinerja tahunan menurun, maka upah karyawan diturunkan, tapi masih dalam interval struktur upah yang sama, misalkan. Saya hampir nggak percaya kalau ada peraturan perusahaan atau PKB yang menyatakan seperti itu. Nggak bisa sembarangan, karena biasanya kalau dia diturunkan itu hubungannya sama jabatan. Ya. Nah, kalau jabatan masih sama tapi upahnya mau diturunkan ya nggak bisa. Ya, kecuali memang dalam PP atau PKB-nya mencantumkan itu. Ya, tadi saya bilang hampir nggak percaya kalau dalam PP PKB-nya ada mencantumkan itu. Kalau PKB-nya mencantumkan seperti itu menjadi semakin menarik. Di mana posisi serikat pada saat berunding kalau mereka membiarkan terjadinya perubahan upah seenak-enaknya setiap tahun, ya. Tuh, kalau itu ada di peraturan perusahaan menjadi menarik juga. Bagaimana peranan Disnaker pada saat mereka melakukan review atau evaluasi terhadap peraturan perusahaan waktu pertama diajukan pengesahannya. Ya. Sehingga saya sangat optimis bahwa ketentuan itu hampir tidak mungkin muncul dalam PP atau PKB. Dan demikian ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Ya, jadi kalau komponen struktur gaji grade-nya itu ya oke lah ya Pak ya. Tadi ada komponen antara rate sekian sampai sekian. Kalau jabatannya turun. Kalau jabatannya turun. Nah, terus kalau tadi terkait performanya turun, memang tidak umum sih ya. Kalau sampai tidak umum, biasanya memang terkait bonus ya, allowance. Itu yang dihilangkan atau dikurangi. Mungkin perhitungan bonusnya berkurang. Tapi kalau salary agak aneh ya, agak jarang ya ditemui seperti itu. Dan mau masalah baru nantinya. Masalah baru Pak, masalah baru karena dia tidak masuk kategori demosi. Betul.